Waktu RK tinggalin istri pertamanya, sama ceritanya kayak gitu. Iya, uang aku juga dibawa lari sama istri aku, ATM aku semuanya sama dia, sama. Nah sekarang juga berlaku hal yang sama terhadap saya. Dia bilang, iya uang saya semuanya dibawa sama Rosi. Nanti terjadi lagi sama istri yang ketiga begitu. Lebih parah guys, istri yang pertama malah dia bilang nyuci piring di kamar. Baru ingat. Istri yang pertama dia bilang ke aku apa? Gimana aku nggak ninggalin dia? Dia nyuci piring aja di kamar katanya. Tapi ya guys, bodohnya aku ya. Emang bodohnya aku ya. Akunya iya lagi. Jangankan nyuci, mandi aja katanya di kamar. Terus aku bilang gini, saat itu ya guys, mikir kan, oh ya iyalah pantesan lah. Kalau istrinya kayak gitu, pantesan si RK kabur gitu. Tapi sekarang gue yang alamin. Gaya lu sosok berwibawa. Terima kasih ya teman-teman, kalian sudah mendukung saya. Dukung tuh tukang selingkuh. Suruh selingkuhan kamu itu si Favilia itu, si Clara, ya, Clara alias Sei, alias Favilia, alias wanitaku, alias Bella Alma. Suruh dia yang suruh pakai cari nama kamu. Kalau kamu yang suka main dukun, silahkan main dukun. Jangan ajak-ajak saya main dukun supaya Eka kembali sama saya. Dan saya pun sudah senajis itu kembali sama dia. Selingkuh itu penyakit, nggak ada obatnya. Kalian tahu, selingkuh itu tuh kayak virus HIV, nggak ada obatnya. Itu penyakit. Mikir, kamu tuh dulu siapa? Gembel, nggak punya apa-apa. Saya yang hidupin kamu di Bandung. Berbulan-bulan. Lu nggak bawa apa-apa. Segembel itu. Karena lu udah bilang, aku datang ke Bandung tapi aku nggak punya apa-apa ya. Ya udah nggak apa-apa, bawa cinta aja. Aku soalnya uang aku semuanya udah di sama nih guys, fitnahannya ke gua. Soalnya uang aku udah dibawa sama mantan istri aku. Sama. Nah sekarang dia juga ngomong gitu. Dia lu nandar lu nggak usah ikutan. Diam di bawah. Waktu RK tinggalin istri pertamanya, sama ceritanya kayak gitu. Iya uang aku juga dibawa lari sama istri aku, ATM aku semuanya sama dia, sama. Nah sekarang juga berlaku hal yang sama terhadap saya. Dia bilang, iya uang saya semuanya dibawa sama Rosi. Nanti terjadi lagi sama istri yang ketiga begitu. Udah tahu gue mah lagu-laguan si RK ya, sampai gerah. Emosi gue guys. Maksudnya hidupku tuh sudahlah kamu yang menyakiti perasaan saya, kamu yang berkhianat, kamu yang udah menghancurkan perkawinan ini, hidup lagi baik-baik aja semuanya. Kamu yang hancurkan perkawinan, tiba-tiba sekarang kamu fitnah saya lagi. Mau kamu apa sih? Mau kamu apa sih, kucluk? Emang kamu pikir saya akan diam terus? Ada saatnya saya diam, ada saatnya saya ngomong. Bodoh amat lah kalau NPD itu nggak boleh ditanggepin ya. Gua tanggepin malam ini. Sama kan cerita yang kamu bawa dulu juga gitu. Iya, istri pertama aku itu bawa lari uang aku. Dia itu lebih parah guys. Istri yang pertama malah dia bilang nyuci piring di kamar. Baru ingat. Istri yang pertama dia bilang ke aku apa? Gimana aku nggak ninggalin dia? Dia nyuci piring aja di kamar katanya. Tapi ya guys, bodohnya aku ya. Emang bodohnya aku ya. Akunya iya lagi. Aku bilang gini, masa sih istri kamu nyuci piring di kamar? Jangankan nyuci, mandi aja katanya di kamar. Terus aku bilang gini, saat itu ya guys, mikir kan, oh ya iyalah pantesan lah. Kalau istrinya kayak gitu, pantesan si RK kabur gitu. Tapi sekarang gue yang alamin. Gue yang ngalamin fitnah kayak begitu. Bukan di kamar mandi, di kamar tidur, Kak. Berlaku hal yang sama ke saya. Kamu bilang uang kamu dibawa lari semua sama istri pertama kamu. Sekarang juga kamu bilang, saya bawa lari emas kamu. Jangan mimpi. Bangun. Emas yang mana, setan? Berapa kilo saya bawa emas kamu? Berapa kilo emas lu gua bawa? RK, kucluk.
Gaya lu sosok berwibawa. Terima kasih ya teman-teman, kalian sudah mendukung saya. Dukung tuh tukang selingkuh. Dukung. Pokoknya kalian kasih tahu sama dia guys. Nama Bang RK itu ganti. Saya nggak sudi nama pemberian saya masih dia pakai di live-nya dia. Suruh ganti. Tapi ngomong-ngomong guys, saya berhak nggak sih bilang kayak gitu? Itu kan nama saya yang kasih, ya kan? Nama itu saya yang kasih. Terus saya suruh ganti karena itu nama pemberian dari saya. 74 kilogram, 74 kilogram jigong lu. Itu nama pemberian saya. Saya yang kasih nama itu. Kemarin sempat dia ganti menjadi nama Bang Roes, kan? Bang Roes. Tapi nggak sehoki nama Bang RK. Dia ganti lagi jadi Bang RK. Ganti. Aku nggak mau tahu ganti nama itu. Ganti. Saya nggak mau tahu. Lu mikir. Lu sama circle lu mikir. Ganti ke jadi apa? Kayak jadi Umekos kah? Jadi apa? Ganti. Ganti. Jangan pakai nama Bang RK. Saya nggak mau tahu. Ganti nama itu. Bila perlu teman-teman di live-nya dia, kalian suruh ganti nama itu. Bilang, Rosi suruh ganti nama Bang RK. Karena itu nama pemberian dari saya. Iya, ganti jadi Mistika juga nggak apa-apa. Aja lu. Ganti. Kalau udah nggak sudi dengan orangnya, kalau udah nggak hidup dengan orangnya, jangan pakai namanya. Seperti yang kamu bilang, tahu malu. Tahu malu. Punya urat malu kan? Tahu malu. Ganti. 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 Suruh selingkuhan kamu itu si Fafilia itu, si Clara, ya, Clara alias Sei, alias Fafilia, alias wanitaku, alias Bella Alma, suruh dia yang suruh pakai cari nama kamu. Si perempuan dukun itu. Ya. Fafilia si perempuan dukun yang semakin memperkeruh keadaan ini, ganti. Fafilia, kamu mau ketemu dengan saya bisa ketemu sama kamu, saya nggak takut. Ketemu kamu sama saya. Ya. Wanita dukun. Kalian tahu, di balik CRK ada satu perempuan yang suka main dukun. Namanya akunnya Sei. Bella Alma, Clara. Itu perempuan dukun. Saya udah bilang, jangan bikin saya gila. Saya pantau kalian semua. Kontak si Fafilia ada di saya. Semua rekaman pembicaraan dia yang suruh saya main dukun ada. Tapi apa saya bilang? Sorry. Saya seorang Katolik. Saya punya Bunda Maria. Saya punya Tuhan Yesus. Kalau kamu yang suka main dukun, silahkan main dukun. Jangan ajak-ajak saya main dukun supaya Eka kembali sama saya. Dan saya pun sudah senajis itu kembali sama dia. Ya. Jadi di belakang RK ada seorang wanita yang suka main dukun. Gak puas, naik di live saya. Mau ketemu sama saya. Punya agama, tapi masih suka main dukun. Nyuruh saya lagi main dukun. Lu aja sendiri main dukun. Sana, main dukun. Saya masih tahu cara berdoa. Jadi kalau kalian di live-nya saya ada akun yang suka dinaikin tapi nggak pernah ngomong dia selalu silent. Tapi suaranya saya tahu ada di saya. Karena dia pakai perempuan itu untuk menghubungi saya. Aduh, pokoknya permainan saya menjijikan deh. Pokoknya permainan itu menjijikan. Selingkuh itu penyakit, nggak ada obatnya. Kalian tahu, selingkuh itu tuh kayak virus HIV, nggak ada obatnya. Itu penyakit. Kamu bilang ke Romo, Rosi selalu KDRT. Guys, ini tangan KDRT kah yang kayak gini? Dia bilang aku selalu KDRT sama si RK, manusia kayak begitu. Dia nggak akan pernah bertobat. Manusia kayak gitu nggak akan pernah bertobat. Jagonya nipu yang kayak begitu. Iya, tangan aku gemoy. Soalnya makin kesana, makin kesini, fitnahannya makin aneh-aneh. Sekarang logikanya gini guys ya, kalian mikir baik-baik ya. Kalau ATM CRK tiga-tiganya ada di saya, buat apa dia nge-live? Berarti nanti koin-koin dia masuk ke rekening yang saya pegang dong. Coba berpikir kalian. Bener nggak? Kan dia bilang, ATM-nya tiga-tiganya ada di saya. Saya sampai nggak punya uang. Terus kan kalau dia nge-live gitu kan dia dapat duit, bener nggak? Berarti dia menguntungkan saya dong. Berarti dia saya bikin jadi sapi perah dong ya. Dia live PK-PK tuh kayak tadi malam sama si Yusuf PI. Capek-capek nih, wow, sampai gitu-gitu. Terus pas mau cairin gift-nya, tahu-taunya ATM-nya ada di saya. Wah, enak banget jadi Rosi ya.
Bener nggak logika saya? Nah, sudah pernah datang berdua ke Romo belum, Kak? Begini ceritanya, dia selalu tidak mau. Justru ini yang dimau. Ini yang dimau Romo. Kita bisa datang dua-dua ke sana. Tapi apa? Di hari itu, aku bilang kan, pokoknya Mikael kita hari ini harus pergi ke Romo ya. Ya udah, jam 4 ya. Kita pergi ke Romo ya, tapi aku kasih waktu dulu 2 jam. Aku pengen menenangkan diri aku. Padahal dia ketemu sama Priska dulu guys, 2 jam. Ya, udah kayak gitu. Datang nih jam 4 sore. Tahu nggak kenapa jadi nggak jadi? Dia mabok guys, pulangnya dia mabok. Dia mabok pulangnya. Terus aku gimana lagi pergi ke paroki bawa orang mabok?